Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Fitriana, perwakilan dari tim asisten praktikum kartografi dasar tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum kartografi dasar yang ke-9 yang berjudul tentang menggambar peta umum. Sebelum itu, kalian pasti sudah nggak asing sama apa itu yang dimaksud dengan peta. Ya, peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang dipekertir menggunakan skala tertentu, memuat informasi tertentu, dan dilengkapi dengan simbol-simbol dan tulisan sebagai penjelas. Dalam pembuatan peta ini, tentunya terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Langkah dalam pembuatan peta terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian kembali. Dalam pengumpulan data ini, data dapat diperoleh dari berbagai instansi atau dari pengamatan langsung. Misalnya, ketika seorang kartografer akan membuat peta persebaran penduduk wilayah A, sumber datanya dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS setempat. Terus langkah yang kedua ialah mengolah data. Dalam mengolah data ini, data yang telah terkumpul dapat dianalisis dan hasilnya disimpan. Agar mengurangi kesalahan dalam pemetaan, data yang telah dihasilkan oleh komputer sebaiknya dicocokkan kembali dengan keadaan di lapangan. Dan langkah yang terakhir yaitu penyajian kembali. Penyajian kembali data disajikan dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik dapat membentuk data lebih mudah untuk dipahami. Bentuk grafik dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu grafik lingkaran, grafik batang, dan grafik garis. Selanjutnya ialah dalam penggambaran peta umum tentunya akan melakukan generalisasi. Apa sih generalisasi itu? Generalisasi pada kartografi adalah memilih dan menyederhanakan penyajian unsur-unsur permukaan bumi di atas peta yang berhubungan dengan skala dan tujuan peta yang akan dibuat. Dalam melakukan generalisasi ini tentunya terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan yang pertama ialah memilah atau selection. Ketentuan maksudnya atau tujuan dari peta adalah faktor utama dalam penentuan unsur-unsur apa yang harus unsur-unsur apa yang harus diperlihatkan pada peta. Pemilihan unsur juga berhubungan dengan skala peta. Ketentuan yang kedua yaitu penyederhanaan. Bila unsur yang harus disajikan terlalu kecil dan terlalu kompleks untuk disajikan seluruhnya, harus disederhanakan untuk menjaga tingkat kejelasan dari peta. Skala di sini memegang peranan yang paling penting. Ketentuan yang ketiga yaitu menghilangkan atau omittance. Untuk mempertahankan tingkat kejelasan pada beberapa unsur dapat dihilangkan. Contohnya ialah peta dengan skala kecil, jalan kelas 3 dan jalan setapak yang dianggap tidak penting bisa dihilangkan, tetapi peta hutan, jalan setapak yang berada di hutan cukup penting, tidak boleh dihilangkan. Ketentuan yang keempat yaitu eksagerasi atau exaggeration. Merupakan teknik memperbesar penyajian suatu unsur pada peta dari ukuran sesungguhnya bila dikalikan dengan skala peta. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kejelasan dari unsur tersebut. Tingkat eksagerasi pada peta bertambah sebanding dengan pengecilan skala peta. Ketentuan yang kelima yaitu pergeseran. Setiap eksagerasi berarti unsur tersebut menempati tempat yang lebih besar pada peta yang akan mengakibatkan unsur di sekitarnya harus digeser untuk menghindari penggambaran yang overlap. Ketentuan yang keenam yaitu menitik beratkan. Maksudnya ialah telah disebutkan bahwa tujuan dari generalisasi adalah memproduksi peta dengan berbagai informasi yang dapat dilihat jelas dan dapat mengadakan interpretasi. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, pertama, isi peta harus direduksi sesuai dengan yang dikehendaki. Selain itu, detail yang kurang penting dihilangkan dan detail penting ditonjolkan atau digambarkan sesuai skala. Ketentuan yang selanjutnya yaitu kombinasi. Dalam kombinasi ini, bila skala peta direduksi, maka detail pada akan terlihat lebih kecil, sehingga tidak setiap unit dapat disajikan pada posisi yang betul. Oleh karena itu, diadakan kombinasi dengan bentuk tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa unit yang berbeda ke dalam satu unit, sehingga bentuk utama akan tetap terlihat. Misalnya, kombinasi beberapa bangunan ke dalam satu simbol. Terus, ketentuan generalisasi yang terakhir yaitu klasifikasi. Dalam klasifikasi ini, ada hubungannya dengan tingkat generalisasi untuk mempertahankan tingkat kejelasan dan menghindarkan penuhnya detail. Perlu dilakukan penyederhanaan beberapa tipe dari unsur alam maupun unsur buatan manusia dengan cara membuat klasifikasi. Misalnya itu klasifikasi jalan, klasifikasi hutan, dan sebagainya. Terus di sini saya juga akan menjelaskan mengenai cara menggambar peta umum. Pada praktikum kali ini, metode yang digunakan yaitu metode grid, sama seperti praktikum yang sebelumnya. Pada GUIDMAP dibuat grid dengan ukuran 1x1 dan pada kertas A1 atau alas yang dibuat untuk membuat peta baru itu ukuran GUIDMAP-nya 2x2. Contoh GUIDMAP-nya yang udah dikasih grid ukuran 1x1 ialah seperti ini. Selanjutnya saya akan memberikan contoh layout. Yang saya berikan di sini berupa contoh layout landscape. Untuk potretnya kalian bisa menyesuaikan. Di sini saya memberi ketentuan untuk garis tepinya 1,5 cm dan untuk dalamnya, pinggir dalamnya 1 cm 1 cm semua layoutnya juga. Nanti kalian bisa dilihat di sini. Dan unsur layoutnya terdiri dari map face, letak muka petanya di tengah, terus judul, skala, terus setelah itu arah mata angin, legenda, insert, sumber, nama pembuat, tanggal pembuatan. Oh iya, buat skalanya di sini kan saya hanya mematok skala angka, kalian boleh menambahi skala garis. Selanjutnya ialah perhitungan skala. Dalam melakukan perhitungan skala, di sini ada dua perhitungan skala, yaitu skala angka dan skala garis. Untuk skala angkanya, rumusnya yaitu skala peta baru sama dengan penyebut skala pada GUIDMAP dibagi pembesaran. Contoh, skala GUIDMAP 1:750.000 dan dilakukan pembesaran 2 kali. Ditanya, skala peta baru setelah diperbesar. Jawab, skala peta baru sama dengan penyebut skala pada GUIDMAP dibagi pembesaran. Di sini tadi kan sudah diketahui yang skala penyebut skalanya 750.000 dan pembesaran 2 kali. Jadi 750.000 dibagi 2, hasilnya ialah 375.000. Jadi skala pada peta baru ialah 1:375.000. Selanjutnya ialah pembuatan skala baris. Skala peta barunya tadi udah diketahui 1:375.000, di mana dalam 1 cm-nya sama dengan 375.000 cm di lapangan. Jadi apabila cm diubah ke kilometer menjadi yang awalnya 375.000 cm menjadi 3,75 km. Yang ditanya ialah skala garis. Jawabannya seperti ini. Berarti 1 cm di peta mewakili 3,75 km di lapangan. Selanjutnya ialah susunan laporan praktikum.
A. Judul menggambar peta umum. B. Tujuan mahasiswa dapat mengetahui tentang pengertian generalisasi dan ketentuan dalam generalisasi peta. Tujuan di sini minimal 5. Yang C. Alat dan bahan. Alatnya berupa penggaris, lettermal, dan sebagainya. Bahannya GUIDE-Map, Atlas A4, cover praktikum, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa poin ABC diketik dalam satu halaman. Yang selanjutnya yaitu poin ke D, dasar teori. Dasar teori yang pertama pengertian peta menurut 3 ahli dan 1 umum. Macam-macam peta. Yang ketiga yaitu komponen peta. Yang keempat pengertian simbol. Kelima macam-macam simbol. Jangan lupa setiap simbol diberi 5 contoh. Yang keenam model tata letak peta. Yang ketujuh langkah pembuatan peta seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya tadi. Yang ke-8 yaitu pengertian generalisasi. Dalam pengertian generalisasi ini kalian bisa mengambil pengertian dari ahli nanti terus disimbolkan. Yang ke-10 yaitu yang ke-9 yaitu ketentuan generalisasi peta. Poin yang ke-E yaitu langkah kerja mahasiswa dan asisten praktikum menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Langkah kerja dalam praktikum ini minimal 10. Pembahasannya berupa hasil pengamatan, gambar peta yang sudah kalian buat, itu terlampir, GUIDE-Map-nya juga. Terus perhitungan skala, skala angka dan skala garis. Yang terakhir yaitu analisis. Analisisnya terdiri dari informasi umum yang terdapat pada peta, terus model tata letak peta yang digunakan, terus analisis simbol yang ada pada peta. Analisis simbolnya ini analisis dari simbol yang ada di peta baru, maksudnya ialah peta yang udah kalian buat. Terus generalisasi yang dilakukan, generalisasi yang kalian lakukan pada saat pembuatan peta itu tadi itu apa aja. Terus perhitungan skala berupa perhitungan skala angka sama skala garis nanti kalian jelaskan. Terus cara atau metode grid yang kalian gunakan tadi. Terus kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode grid. Kelebihan dan kekurangan ini dapat kalian rasakan atau kalian simpulkan itu setelah kalian membuat peta itu tadi. Terus catatan buat analisisnya itu berupa paragraf, bukan poin. Kesimpulan minimal 60 halaman, maksimal 1 halaman full, dimana kesimpulan ini terdiri dari 40% diambil dari dasar teori dan 60%-nya diambil dari analisis. Yang terakhir yaitu daftar pustaka, minimal 2 buku dan 3 web. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.